Baik, terima kasih Mas Nur Hidayat atas kesempatannya dan atas undangannya di forum Narasi, Narasi Institut. Prof. Didin, eh, sehat-sehat ya Prof ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saya akan mulai dengan mengatakan seperti ini, bahwa eh, sistem yang dibangun dalam konteks perekonomian di dunia ini sebenarnya hanya satu, yaitu yang dibangun oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Ya. Nah, dalam konteks seperti itu, kalau misalnya pada masa lalu dalam hal politik ada istilahnya apa namanya bipolar, jadi tidak hanya uh, satu polar begitu ya. Sore aja ya, John. Dalam konteks ekonomi, Kan ada es krim baru buka maka tadi malam. ini kita bicara Ya. dalam satu satu kerangka begitu. Nah, dalam satu kerangka ini yang banyak orang mengatakan bahwa kita kayaknya nggak boleh punya alternatif lain. Sambil contoh misalnya gini, penggunaan uang dolar, mata uang dolar, itu Amerika Serikat. Ya. Sistem yang dibangun untuk perdagangan internasional, WTO dan lain sebagainya, itu adalah Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya. Ya. Dan masih banyak lagi ya contoh-contoh di mana Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya yang punya kekuatan untuk menentukan dalam konteks perekonomian, termasuk adanya IBRD, ya, World Bank, ya itu yang masih kuat, IMF dan lain sebagainya. Itu Amerika Serikat semua. Nah, dalam konteks seperti itu, BRICS memberikan warna baru. Kita tahu dalam pertemuan BRICS kemarin itu mereka membahas tentang de-dolarisasi. Jadi bagaimana tidak menggunakan dolar. Banyak negara yang ingin seperti itu. Termasuk kita di ASEAN, kita kan juga mencoba untuk bagaimana kita bisa menggunakan uh, local currency dari negara-negara ASEAN. Ya. Nah, tetapi menurut saya akan sulit gitu. Tetapi dengan kekuatan yang baru dari BRICS ini, tadi Saudara Nur Hidayat sudah menyampaikan ya bagaimana PDB-nya, bagaimana in terms of population-nya dan lain sebagainya. BRICS ini sepertinya menjanjikan. Nah, nah, dalam konteks seperti itu kita tahu bahwa kemarin Presiden Jokowi diundang ke forum BRICS. Memang Presiden begini, ada pandainya juga Presiden. Presiden nggak langsung datang ke Afrika Selatan dan mengikuti forum BRICS itu. Tapi beliau berputar dulu ke beberapa negara Afrika. Idenya adalah membangun apa yang disebut sebagai Global South. Ya. Global South dan juga memunculkan eh, apa namanya keinginan-keinginan besar pada waktu konferensi tingkat tinggi Asia Afrika di Bandung yang menghasilkan Dasasila. Ya. Itu beliau seolah-olah ingin mengatakan bahwa ayo kita wujudkan ya antara negara-negara Asia dengan negara-negara Afrika. Dan dalam konteks ASEAN memang sudah juga dibahas dan Presiden saya yakin datang ke beberapa negara di Afrika tidak hanya menggunakan topi Indonesia, tetapi juga menggunakan topi sebagai ketua ASEAN, ya ASEAN Chairmanship. Nah, ini yang Presiden memanfaatkan sebenarnya, memanfaatkan undangan dari BRICS untuk beliau menyampaikan sambutan. Ya, jadi beliau ke negara-negara Afrika, lalu kemudian masuk ke BRICS. Di situ itu sudah banyak nih negara-negara yang khawatir, negara-negara G7 yang sangat khawatir bahwa Indonesia akan kemudian mendeklar jadi anggota. Saya tahu karena ya adalah uh, apa namanya fakta yang saya dapat bahwa sejumlah negara G7 itu mereka mengkhawatirkan, mereka bahkan bertanya, apakah Indonesia akan uh, menyatakan diri masuk dalam BRICS pada saat Bapak Presiden hadir. Ya kan? Udah khawatir.
Ya, kenapa khawatir? Karena memang Indonesia adalah sebuah negara saat sekarang, ya, menurut saya yang disebut sebagai middle power. Tapi middle power yang menjadi kunci, yang sekarang ini diperebutkan oleh berbagai negara. Ya. Jadi dalam konteks seperti itu, ini kelihatan Indonesia itu sangat seksi, ya, untuk kemudian mereka berlomba-lomba untuk memastikan bahwa Indonesia masuk dalam bagian mereka. G7 seperti itu, BRICS juga seperti itu, ya kan? Orang akan bertanya, kenapa Bapak Presiden datang ke BRICS? Kalau bukan karena undangan dari BRICS itu sendiri. Jadi Bapak Presiden dapat undangan, tapi Bapak Presiden tidak langsung masuk ke BRICS, tapi ke negara-negara Afrika, memunculkan kekuatan Global South ini, lalu baru masuk di BRICS. Nah, di BRICS banyak negara-negara G7 yang mengkhawatirkan Indonesia masuk. Tapi pernyataan dari Bapak Presiden adalah kita akan pelajari, ya, kita akan lihat uh, keuntungan dan kerugian kita masuk BRICS. Tetapi itu bukan hal yang penting menurut saya. Hal yang penting adalah ketika Bapak Presiden menyampaikan pidatonya. Bapak Presiden menyampaikan pidato di mana beliau mengatakan bahwa eh, negara berkembang itu harus bersatu. Untuk apa? Memperjuangkan hak-haknya, diskriminasi perdagangan harus kita tolak. Hilirisasi industri tidak boleh dihalangi. Ini apa? Memberikan pesan kepada negara-negara G7. Kenapa memberikan pesan ke negara-negara G7? Karena kita ini disuruh ikut sama mereka, tapi ujungnya adalah kepentingan negara-negara ini. Saya ambil contoh ya, soal kita kalah di dalam panel di WTO soal nikel. Ya, kita sudah kalah, tapi kan kita sedang appeal ke appellate body. Nah, pada waktu kita appeal ini, kan putusan itu belum diadopsi oleh yang namanya dispute settlement body. Karena kalau sudah berkekuatan hukum tetap, itu kalau sudah diadopsi oleh dispute settlement body. Ya, jadi kalau misalnya di Indonesia istilahnya berkekuatan hukum tetap. Ini belum. Tapi apa yang dilakukan oleh negara-negara Uni Eropa? Dia sudah mempersiapkan untuk melakukan retaliasi terhadap putusan ini apabila Indonesia tidak menjalankan. Coba. Gila nggak itu? Kenapa saya katakan gila? Karena eh negara-negara Uni Eropa yang biasanya menceramahi negara-negara berkembang termasuk Indonesia terkait dengan hukum internasional. Patuhi, patuhi, patuhi. Sekarang apa? Ketika kepentingan mereka terganggu, mereka bilang lupakan hukum internasional, kita lawan aja. Pantas nggak kalau menurut saya? Ya. Maka Bapak Presiden mengatakan bahwa negara-negara berkembang kita harus bersatu. Bersatunya di mana? Di BRICS. Kira-kira gitu pesannya. Karena apa? BRICS itu tidak diisi oleh negara-negara tanda kutip yang biasa secara tradisional disebut sebagai negara maju. Ya, di situ memang ada Cina, tapi kan Cina mungkin sekarang harusnya masuk negara maju, tapi masih dianggap sebagai negara berkembang dan menginginkan dirinya disebut sebagai negara berkembang sehingga berbagai fasilitas bisa didapat gitu ya. Rusia, ya kan? Nah, jadi Bapak Presiden sudah mengatakan ini nggak benar nih. Bagaimana nih hukum internasional? Ya. Bahkan beliau juga bilang harusnya juga masalah hak asasi manusia dihormati. Karena dalam pandangan Presiden, hilirisasi ini membuka lapangan pekerjaan. Tapi kalau kita terus ekspor ya, tanah dan air tanpa diolah di Indonesia, itu seolah-olah kok kayaknya kita menjual tanah dan air tanpa memberikan added value dalam hal pembukaan lapangan pekerjaan. Jadi Bapak Presiden dalam pidatonya mengatakan seharusnya semua negara menghormati hukum internasional dan hak asasi manusia. Nah, tadi saya sudah ceritakan bagaimana hukum internasional itu yang tidak dipatuhi oleh negara-negara Barat, Uni Eropa dalam hal ini, dan kemudian juga hak asasi manusia. Kenapa? Misalnya Indonesia, kita kan penghasil sawit terbesar, ya kan? Dan sawit itu bisa membuka banyak lapangan pekerjaan.
Tapi apa yang dilakukan oleh Uni Eropa? Giliran kepentingan mereka ada, dia permasalahkan sawit kita maaf, di Uni Eropa, dilarang untuk masuk. Nah, sekarang kita sudah pergi ke WTO. Kita belum tahu hasilnya seperti apa. Tapi kalau misalnya larangan itu memang dibenarkan oleh WTO, maka itu kan berarti sama saja menutup hak asasi manusia untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Ya. Nah, ini yang harus dilawan. Dan kalau saya sih melihat bukan isu bahwa kita akan masuk atau tidak masuk ke BRICS, ya, tetapi bagaimana Bapak Presiden mengkapitalisasi kehadirannya di forum BRICS ini untuk memberi pesan-pesan yang keras, yang tegas kepada negara-negara G7. Meskipun saya harus katakan juga, suatu ketika nanti kalau misalnya Indonesia melihat bahwa oh ternyata BRICS juga bagus, ya kita ikut masuk dalam forum yang G7, yang G20 itu, tapi juga ikut dalam BRICS, nggak ada masalah. Orang politik luar negeri kita bebas aktif, kan kita selalu mengatakan kita bebas aktif, kita nggak ikut blok sana blok sini. Yang penting adalah ada kepentingan Indonesia dan kepentingan itu terfasilitasi, ya kita akan masuk. Ya, kenapa kita harus misalnya ikut dalam forum G20, ya, terus kemudian Amerika Serikat meminta para anggotanya untuk melakukan embargo terhadap Rusia karena tindakan Rusia di Ukraina. Padahal Rusia bisa menjual BBM dengan harga murah. Sementara kita tahu bahwa subsidi yang harus dikeluarkan oleh pemerintah sudah sangat besar. Kalau misalnya harga BBM mahal, subsidinya juga akan membesar gitu ya, karena rakyat tidak mau kalau harga BBM itu di tangan mereka itu mengalami kenaikan, pasti ada demo dan lain sebagainya, ya. Dan kalau menurut saya, kalau model kayak Amerika Serikat, dia tidak hanya menjadi polisi dunia, tapi menjadi hakim dunia. Kenapa saya katakan hakim dunia? Karena seolah-olah Amerika Serikat lah yang bisa menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Saya dalam satu seminar saya tanyakan, ya, walaupun saya katakannya sebagai who are we to judge? Siapa sih kita ini yang bisa menghakimi? Ya, maksudnya adalah siapa Amerika Serikat ini yang bisa menghakimi siapa yang benar, siapa yang salah. Jadi ketika eh, perang di Ukraina itu, pastilah Rusia akan mengatakan saya benar karena saya menggunakan pasal 51 Piagam PBB. Ukraina mengatakan saya benar karena saya menggunakan pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Dua-duanya memang bisa dijadikan legitimasi. Nah, masalahnya hukum internasional tuh masih dalam level dijadikan legitimasi atas tindakan negara. Nah, Amerika Serikat lalu menjudge bahwa Rusia salah, yang benar adalah Ukraina, maka kita dukung Ukraina. Karena yang dilakukan oleh Rusia adalah melanggar pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, yaitu negara-negara tidak boleh menggunakan kekerasan untuk apa namanya eh, intervensi terhadap teritorial integritas suatu negara. Pertanyaan saya, emang Amerika Serikat siapa? Emang kita sudah angkat dia sebagai hakim? Maka saya dukung ya apa yang diucapkan oleh Bapak Presiden mengatakan bahwa stop perang karena perang itu menyengsarakan. Itu sesuai dengan pasal 2 ayat 3 Piagam PBB. Ya, pasal 2 ayat 3 Piagam PBB. Dan saya marah sekali ketika apa? Ketika pemerintah Indonesia, Kementerian Luar Negeri buat pernyataan bahwa yang bau-baunya seperti pasal 2 ayat 4 Piagam PBB, dan kedua ikut dalam resolusi bahkan menjadi co-sponsor yang sponsor utamanya adalah Amerika Serikat mengutuk Rusia. Saya bilang kok nggak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden untuk stop perang. Ini malah ikut-ikutan Amerika mau mengutuk siapa yang benar siapa yang salah. Udah salah saya bilang. Ya. Nah, saya pribadi sebagai uh, apa namanya scholar lah gitu ya. Saya melihat bahwa kita nggak bisa lagi dalam sistem perekonomian dunia hanya ditentukan oleh satu kekuatan, ya, yaitu Amerika Serikat dan teman-temannya. Saya nggak anti Amerika Serikat, silahkan aja, nggak ada masalah. Tetapi bagi kita Indonesia harusnya kita punya alternatif. Harusnya kita punya alternatif. Kita nggak harus misalnya ikut dengan satu blok saja gitu ya. Tapi kita juga lihat aja alternatif. Untuk apa? Semua itu adalah untuk kepentingan nasional kita.
tidak lain dan tidak bukan. Jadi itu Mas Nur Hidayat yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Saya tidak langsung masuk ke masalah apakah BRICS itu baik atau buruk untuk Indonesia, untung ruginya. Tetapi saya lihat konteks yang kemarin ini terjadi dan saya berharap bahwa pesan yang disampaikan, pesan kuat dari Presiden kepada negara-negara G7 bahwa ya memang kami negara berkembang, ya memang kami middle power, ya memang kami masih mengikuti sistem Anda, tetapi kami juga punya potensi untuk berontak dengan sistem-sistem yang dibuat yang Anda mengatakan bahwa ini baik untuk dunia, tapi ujung-ujungnya adalah baik untuk mereka sendiri. Demikian.